ada tiga suara di mana Allah mencintainya. Suara-suara apa itu? Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suaranya orang yang membaca Al-Qur'an. Suaranya orang yang membaca Al-Qur'an. Bagaimana Nabi memberikan teladan pada umatnya. Suatu hari baginda Nabi meminta kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud dimintai oleh Nabi, ya Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, rasa-rasanya tidak pantas aku membacakan Al-Quran di hadapan engkau, sementara Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Ini adabnya para sahabat kepada Nabi. Adab itu penting. Sahabat punya adab. Anak muda dengan orang tua punya adab. Syukur-syukur yang masih muda-muda ketemu orang tua dicium tangannya, bukan nyium pacarnya weh. Dan pacarnya dicium padahal belum menikah. Ketemu orang tua itu adab. Naik motor pelan-pelan, apalagi di rumahnya orang, di situ ada orang yang tua, mungkin sedang sakit, tolong volume motornya dikecilkan. Saya masih ingat orang-orang muda dulu kalau bawa motor ketemu orang tua, dimatiin itu motornya, dituntun itu. Kenapa? Menghormati orang. Adab itu, Pak. Nah, sekarang ini mudah-mudahan ada, Pak ya. Amin Allahumma. Malah digas ya, Pak ya. Ini adab. Itu. Orang yang nggak punya adab seperti lalat. Seperti apa, Pak? Lalat itu nggak punya adab. Lalat itu hinggap di kotoran, hinggap di tai. Tetapi maaf, ini lalat nggak punya adab. Dia mencolok di kepalanya siapa, di badannya siapa. Dia nggak punya adab. Kepalanya bupati, ya kan? Datang lalat, mencolok di situ, hinggap di situ, bawa tai pula, betul enggak? Kepalanya ustad, sama. Itu lalat nggak punya adab. Ini adab, ini penting. Maka yang membedakan Islam dengan agama selain Islam adalah adab. Adab ini penting, Pak. Adab ini penting. Maka Nabi selalu mengajarkan adab. Dan kita harus yakin Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang tinggi tidak ada yang setinggi Islam. Tidak ada yang sehebat Islam. Itu harus kita tanamkan. Jangan lalu muncul pondok pesantren lintas agama. Itu namanya pesantren gaduh-gaduh. Bagaimana kita semua agama kita pelajari, nanti pada akhirnya bahayanya begini, Pak, timbul keraguan. Oh, yang hebat agama itu, yang hebat agama ini. Jadi, Pak, jangan memasukkan anak kita di pondok pesantren lintas. Ada pondok pesantren lintas agama. Hati, Pak. Harus kita tanamkan itu. Kita orang Islam wajib meyakini Islam adalah agama kita yang sempurna. Kalau sudah demikian, bagaimana? Kita memandang saudara-saudara kita walaupun beda partai itu Islam.
Paham nggak Pak? Saya sedikit mohon maaf malam ini rada-rada ekstrim saya menyampaikan. Sebagian umat Islam itu menganggap jamaah khurut adalah sesat. Malam ini saya luruskan. Kalau nggak ada yang, mungkin ada yang nggak setuju, monggo. Begini Pak, kita kaji. Jamaah khurut saudara siapa? Saudara siapa Pak? Saudara kita Islam. Dalam Quran jelas, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin dah, mukmin dah. Bahkan ada yang tegel mengatakan kalau teman kita Islam sendiri nggak begitu direspon, malah elok orang Kristen katanya. Masya Allah. Begini Pak, kalau memang salah siapapun tegur, nggak harus jamaah khurut. NO salah tegur, tegur Pak. Belum saatnya turun, diturunkan dari NO, tegur. Paham Pak? Begini Pak, kita sudah matur suwun. Mereka itu mengamalkan sunnah Nabi, yang mana menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah di akhir-akhir zaman ini sangatlah berat. Apa yang mereka amalkan? Coba Pak, saya sudah matur suwun. Mereka tidur, ikut tidur cara Nabi. Mereka makan, ikut makan cara Nabi. Mereka mau sholat, ikut cara Nabi. Bawa siwak, siwakan. Yang dikocek selalu siwak. Saya sudah matur suwun Mbak, ada saudara kita Islam mengamalkan sunnah, jangan dibenci, harusnya didoakan supaya istiqomah. Oh, saya sendiri hari-hari yang saya kucek ini rokok. Pak Haji Husaini rokok. Bayangkan, saya sudah matur suwun mereka ngucek siwak, menggunakan siwak. Itu sunnah Nabi yang kadang-kadang kita sendiri jarang mengamalkannya, menggunakan. Paham? Adapun kalau salah, tegur. Jangan ngotori masjid, masak di tempat yang sudah disediakan. Begitu. Sama istri jangan meninggalkan tanggung jawab, dosa besar. Itu salah, ingatkan. Bukan berarti langsung kita sesat. Hati-hati Pak. Ini maaf rada ekstrim saya sampaikan malam hari ini. Paham Pak? Itu saudara siapa? Saudara kita Islam. Bahkan ada orang Islam sendiri mengatakan lebih baik berteman sama orang non Islam daripada orang Islam. Wah, nas Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara kita semua. Maka politik Islam, politik Al-Quran menyatukan umat. Beda kayak politik sekarang. Politik pilih-pilih. Yang mendukung dibantu, yang nggak mendukung nggak dikasih THR. Ada apa enggak? Maaf yo, jangan marah Pak yo. Politik Quran tidak demikian. Nabi itu dakwah menyatukan umat dari berbagai macam latar belakang. Yang berkulit hitam, yang pendek, yang keras, yang lembut, yang kasar, yang mungkin ya beda partai sekalipun dirangkul sama Nabi supaya Islam bersatu, menambah kewibawaan Islam, supaya Islam gak diacak-acak oleh orang-orang non-Islam untuk menggempur kita. Mudah-mudahan melalui pengajian majelis-majelis seperti ini, entah majelis duha, entah majelis-majelis ilmu, tujuannya silaturahim, dan semoga kita kuat walaupun sedikit, kuat walaupun sedikit, kokoh.
Ini harapannya, mudah-mudahan membawa kemaslahatan yang besar. Amin. Amin, Allahumma. Amin. Ini, Masya Allah. Kita kembali lagi. Setelah Ibnu Mas'ud itu punya suara seperti suaranya Nabi Daud. Nabi Daud itu diberi mukjizat oleh Allah, suaranya elok banget, suaranya bagus banget. Sampai-sampai kalau Nabi Daud baca tasbih, burung-burung ini yang berterbangan menyempatkan diri berhenti demi untuk mendengarkan suara Nabi Daud. Maka berbahagialah bagi orang yang suka memelihara burung, termasuk burung kita dewe. Memelihara burung, burung berkicau, itu tasbih. Dia membaca tasbih, memahasucikan Allah, memahabesarkan Allah. Kocehan burung itu tasbih. Maka saya mohon biar ngocehnya lancar, openi baik-baik, kasih makan yang enak-enak. Insyaallah ngocehnya lancar. Amin Allahumma. Amin. Ini Pak, Ibnu Mas'ud diberi suara seperti mewarisi suaranya Nabi Daud. Rasulullah senang. Maka kalau kita lagi aras-arasan baca Quran, panggil Pak Imam Daud. Pak Imam, tolong bacakan, tapi jangan ditalkin kalau belum saatnya. Bacakan Quran. Senang mendengarnya. Apalagi ayah dengar anaknya di sampingnya baca Quran. Senang dah ayahnya? Senang. Ayahnya meninggal, anaknya sendiri yang baca senang dah ayahnya yang meninggal? Senang. Bukan anaknya mak sibuk main HP, malah nyatar orang untuk membaca Al-Quran. Yang afdol anaknya baca Quran, ayahnya yang meninggal tuh menikmati suaranya, senang, membawa manfaat untuk orang tuanya. Ada satu kisah dijelaskan oleh ulama. Ada orang tua telah meninggal karena punya kesalahan dan dosa, akhirnya orang tua tadi disiksa. Pada saat itu malaikat di-stop untuk berhenti menyiksa. Kenapa? Karena pada saat itu anaknya di alam dunia, karena sudah dibekali ilmu agama, mahir baca Quran, tengah membaca Al-Quran dan didengar oleh malaikat, ya, penanya kubur mungkar nakir, sehingga pada saat itu siksaannya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manfaatnya kalau kita punya anak ngaji di madrasah, ngaji di pesantren. Yang tidak di pesantren mungkin di SMP, di SMA, jangan lupa orang tua tetap mendorong terus untuk ngaji. Sekarang ini kenapa kata orang tua, Gus, anak saya itu disuruh ngaji susah, malah ngelawan. Saya kembalikan, bagaimana dengan Bapak? Waktunya musim ngaji selalu hadir nggak? Orang-orang tua dulu kepengin anaknya bisa ngaji Quran, dibawa, kalau males dipecut, supaya anak kita istiqomah. Orang tuanya menunggu di situ, ikut ngaji, bayangkan, demi anak-anaknya. Itu orang tua dulu. Mudah-mudahan orang tua sekarang demikian. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang disalahin jangan anak, Pak, orang tuanya gimana, kan itu Pak. Karena anak itu nurut orang tua. Betul. Metode pendidikan ke anak itu nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak ceramah. Wong anak kecil diceramain banyak nggak masuk. Lebih banyak kepada metode. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Panjenengan di rumah sholat, anak sampean yang kecil itu loh, ikut ruku, ikut sujud, itu Pak G. Paham nggak Pak kira-kira? Nah itu lama kelamaan kan
yang dilihat anak itu tidak ada keindahan di dalam rumah kecuali aku melihat orang tuaku selalu sholat 5 waktu. Itu kan, orang tuaku harmonis dalam rumah tangga. Gitu nggih. Nah, makanya kalau ngomong sama istri kita hati-hati Pak, kadang ditiru anak. Betul nggak? Hati-hati Pak, hati-hati. Nah itu yang elok-elok saja. Kalau di depan anak, mungkin kalau sedang berbalah, tolong jangan di depan anak. Gitu nggih. Jauh-jauh lah. Kalau perlu ke kebun sawit, berbalahnya. Jadi sepi, enak. Gitu nggih. Nah, paham nggih? Tuh. Jadi Bapak Ibu semuanya, manfaat kita mendengarkan bacaan Al-Quran ini sebagaimana Nabi ingin mendengarkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Salah satunya adalah Nabi mengajarkan bahwa ayat-ayat Allah itu hendaklah selalu kita baca. Kalau kita tidak membaca, kita minta tolong sama orang untuk membaca. Kita punya acara, kita minta tolong sama orang untuk membaca Al-Quran di acara di tempat kita. Kita menikmatinya, kita meresapinya, isi kandungan Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran itu syifaun, menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Kami menurunkan Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu ada obat. Kita baca Quran jadi obat. Obatnya apa? Ingat mati. Obatnya apa lagi? Semacam-macam lah. Jadi obat bagi kita semuanya. Maka kalau kita nggak bisa baca Quran secara keseluruhan, bacalah Al-Quran menurut apa yang kita bisa. Bisanya kul huwallahu ahad, yuk terus saja baca kul huwallahu ahad, Allahus shomad. Ada imam di zaman Nabi, kalau sholat itu imamnya ayatnya nggak pindah-pindah Pak RT Pak RW. Pokoknya kulhu terus, 5 waktu kulhu terus, ngimami ya kulhu. Ditanya, dilaporin sama orang-orang itu, laporin sama Nabi. Kalau sekarang pegawai Sarah nggak aktif, laporin sama bupati. Sekarang, ya kan? Pegawai Sarah nggak aktif, dai nggak aktif, laporin ke bupati. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, itu orang kalau baca Quran ayatnya kulhu terus, nggak pernah pindah-pindah. Dipanggil oleh Nabi, klarifikasi penting. Makanya kalau ada sesuatu masih belum jelas, klarifikasi, jangan langsung divonis. Apalagi sekarang zaman media, hati-hati Pak, klarifikasi dulu. Itu kan, tidak semua di media itu benar. Itu kan, ada informasi katanya di mana, di Kerinci apa di mana? Itu sedang terjadi apa? Gempa longsor. Itu katanya yang mati 10.000 katanya. Setelah dicek ternyata nggak sampai itu Pak. Ya kan? Media ini kadang-kadang dibesar-besarkan. Apalagi Bapak Ibu kalau kepingin viral, buat aja yang aneh-aneh, masukkan media, upload, sebar, share, insya Allah cepat viral. Telanjang bawa sepeda motor, foto, share, oh viral itu nanti. Kalau viral itu sekarang itu gampang Pak. Viral itu, orang viral itu nggak awet biasanya. Betul Pak. Kata guru saya, Abu Yatefur, apalagi mubalek yang viral-viral itu biasanya nggak awet. Paling berapa tahun hilang, muncul yang elok lagi. Nah itu lagi. Kenapa orang-orang nggak viral itu hebat? Mohon maaf Pak. Orang-orang yang nggak viral itu justru hebat. Allah menjaga, Allah melindungi. Sebab itu nanti kalau viral misalnya bisa saja sombong, bisa saja dia ya nggak harmonis kepada kita. Maka bersyukur yang nggak viral-viral itu. Betul nggak? Orang nggak viral itu Pak Imam Dawud enak.
Kenapa? Orang banyak tidak kenal. Kalau orang banyak tidak kenal, maka kita insya Allah selamat. Nggak ada yang minta utang sama kita. Betul kan? Pokoknya kalau nggak viral itu orang nggak kenal ngapain? Nggak ada orang mau utang sama kita, betul kan? Tapi kalau viral, terlalu viral, yang datang, yang sambat, bersyukurlah yang nggak viral-viral. Jadi kalau ada ulama, sepuh, alim, nggak viral, bersyukur Allah menjaga supaya selamat dunia. Yang viral pun semoga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak kira-kira Pak? Nah ini Pak, Bapak Ibu semuanya, ya bersyukur. Kita tidak viral, alhamdulillah. Yang penting istiqomah. Nah itu ya, walaupun tidak viral, tapi mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah itu penting. Nah itu pokoknya. Lah setelah ditanya Nabi, klarifikasi, dia jawab, ya Rasulullah, ana uhibbu surat al-ikhlas. Saya sangat mencintai surah al-ikhlas. Karena memang bisanya cuma surah al-ikhlas. Saya sangat mencintainya. Setiap waktu saya baca. Di dalam sholat 5 waktu nggak pindah-pindah ayatnya. Karena saya memang bisanya cuma surah al-ikhlas. Apa jawab Nabi? Surah al-ikhlas. Surah al-ikhlas bisa memasukkanmu ke dalam surga. Jadi kalau ada imam ayatnya nggak gonta-ganti, jangan diprotes. Paham nggak kira-kira? Daripada membaca ayat panjang-panjang lupa muter-muter pula, repotnya. Paham Mbak? Jadi panjenengan apalkan ayat-ayat Quran yang sering kita baca. Membaca apalagi ayat kursi, fadilah ayat kursi luar biasa Bapak Ibu. Nabi mengatakan siapa yang baca ayat kursi ba'da sholat, ya, maka dirinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Baca ayat kursi ba'da sholat menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Maka imam siapapun umat Islam kalau habis sholat baca wirid tidak pernah meninggalkan ayat kursi. Yang kedua, ayat kursi itu kalau dibaca sebelum tidur, selama tidurnya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru ayat kursi. Ayat-ayat yang lain banyak, termasuk ayat-ayat cinta. Ayat yang lain banyak Pak. Seperti ayat summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu fadilah ayat itu, siapa yang membaca ayat summum bukmun umyun fahum la yarji'un ketika dikejar anjing atau binatang buas, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Cara bacane piye? Baca sambil lari. Dikejar anjing kan lari loh Pak. Baca itu summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Saya pernah, ini kejadian fakta Pak Imam. Saya saat itu pakai sepeda motor dilalah, ya, itu bensinnya habis. Bensinnya habis. Akhirnya saya tuntun. Nah, lewat di samping kiri saya ada rumah kepunyaan orang Batak. Melihat saya itu anjingnya langsung mengejar. Mungkin dianggapnya saya mau santapan, jadi kejar sama anjing itu. Akhirnya anjing-anjing yang lain itu pada ikut ngerumunin saya, guguk, guguk, guguk. Ya Allah, seketika itu saya ingat apa yang dijazahkan oleh guru saya Abu Ya. Baca summum bukmun umyun fahum la yarji'un, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Alhamdulillah, tidak lari saat itu. Dikerumunin dia tidak lari. Alhamdulillah, setelah saya baca, orang Bataknya yang punya anjing tadi datang. Setelah datang, dia mohon maaf kepada saya dan anjingnya nurut. Kemudian nggak jadi menggigit saya. Itu namanya pertolongan Allah.
Tuh, summum bukmun umyun fahum ajun. Kemudian ayat ma'udzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Qul a'udzu birabbin nas ila akhirih. Ini sangat baik diamalkan oleh ulama ahli hikmah. Kalau kita sakit, baca ayat itu sekali boleh, 3 kali boleh, selesai tiupkan ke telapak tangan kita, usapkan. Sakit ataupun habis sholat. Kenapa? 2 ayat itu menjadi benteng bagi kita. Nggak perlu kita kepingin ampuh makan gotri, kemudian apa? Diterjang pakai mobil, nggak apa-apa, ya. Cukup ma'udzatain. Itu sudah menjadi ayat penjagaan kita, perlindungan kita. Insya Allah dimanapun saja berada, Allah selamatkan. Ada ayat lagi, alam nashrah laka sadrak, monggo. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Habis sholat, Pak, tangan kanan kita letakkan di dada kiri, baca ayat itu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisraka alladhi anqadha dhahrak ila akhirih. Hikmahnya apa? Maka Allah akan memberikan kemudahan dalam semua urusan kita. Pokoknya diberikan kemudahan. Setiap habis sholat, letakkan ke dada kiri kita, baca ayat alam nashrah laka sadrak sambil di hati, ya Allah mudahkan urusan saya sangat banyak, kesulitan saya banyak. Baca itu tapi dengan yakin, dengan meresapi betul-betul. Saya yakin kalau habis sholat kita baca, insya Allah urusan-urusan kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan bisa kita mengamalkan. Itu baru 1 ayat, belum ayat-ayat yang lain, ya Pak Nge? Quran itu lengkap itu kan, biar nggak disantet, ada ayatnya kita baca, biar kita nggak selamat dari adu, ada itu ayatnya, ya Pak ya. Maka saya ya sering dijazai, saya amalkan. Kalau perdukunan ya saya banyak sih kitab-kitab yang diberikan kiai ke saya, tapi saya kurang begitu hobi. Kenapa Pak RT, Pak RW? Saya takut nanti kalau kondang dukunnya hilang gusnya, ustadznya. Oh, Mbah Dukun Majid, repot. Mbah Dukun, ya. Mbah Dukun, ya Pak ya. Nanti kalau kondang dukunnya malah repot ya. Itu kitab-kitab perdukunan kan Pak ya. Ada kitab Syamsul Ma'arif, ada Mambu'ul Usul, macam-macam. Saya banyak dikasih ijazah sama kiai-kiai itu. Tapi yang saya amalkan yang penting-penting, tapi yang paling saya sukai di antara yang lain-lain adalah sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kepingin hajatnya sukses, baca sholawat nariyah 4.440 kali. Berapa? Terutama bagi yang mau buka warung biar usahanya lancar, baca itu nariyah 4.440. Yang mau buka warung Pak, lamu memang ya. Tapi kalau di pesantren enak, ngajak santri nanti berbagi. Sholat nariyah itu ampuh Pak. Lah kalau untuk amalan kita sendiri, kalau segitu kan banyak, bisa-bisa nanti kita tidak bisa bekerja. Caranya gimana? Dicicil aja. Setiap habis sholat, baca nariyah, sholat nariyah sebanyak 11 kali. Umpama pada saat itu ada halangan, sambil naik motor baca nariyah. Saya kalau begitu Pak, kalau pas tidak sempat keburu mau pengajian, nang mobil baca nariyah, baca sholat nariyah 11 kali, istiqomahkan.
Karena di dalam sholat luar biasa maknanya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu ila akhiri. Pak itu habis sholat berapa kali Pak? Sambil bayangkan, ya Rasulullah, mintakan pada Allah kesulitan saya hilangkan, saya sedang ini. Insya Allah sholawat nariyah itu ampuhnya luar biasa. Amalan apapun tetap hebat. Sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci kebaikan ada Nabi, kunci kesuksesan ada pada sholawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala